Tidak, silakan dimulai perkenalan, maksud tujuan, dan lain-lainnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga. Kami ke sini untuk memenuhi tugas mata kuliah untuk melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Samarinda Ilir. Kami beranggotakan 6 orang, satunya masih di perjalanan, mungkin insya Allah menyusul ke sini. Jadi ada beberapa poin yang ingin kami tanyakan kepada. Siapa namanya? Yang pertama, saya Muhammad Aksal Amin, yang ini Prodi Hukum Keluarga semester 3. Terus Saya atas nama Nurpolis. Nurpolis. Ya, Sama Pak. Prodi Hukum Keluarga semester 3. Saya Abdi Zilikram, program studi hukum keluarga semester 3. Sama. Saya Ahmad Nyasra Arafat, Prodi Keluarga semester 3. Saya juga Muhammad Saddam Hussein, sama juga seperti yang lain. Dan paling jauh siapa tinggalnya dari Samarinda? Paling jauh dari mana? Ini dari Dari mana? Bulung gitu. Oh ya. Yang Samarinda? Nggak ada. Dari Samarinda saya Samarinda. Silakan santai saja, relax, serius. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya gantian yang menanyakan. Iya. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, bagaimana tata cara atau alur pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama? Pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Samarinda ini sesuai dengan prosedur serta regulasi yang ada. Yang terbaru KMA nomor 19 tahun 2020. Nah, itu semuanya ada di sana. Selain regulasi lainnya, Catin biasa ke RT, kita mengantar RT, kemudian ke kelurahan. Setelah kelurahan lalu bawa ke KUA untuk pendaftaran berkas-berkasnya, termasuk nanti pendaftaran online-nya. Karena sekarang pakai sistem online. Mereka yang bisa mendaftar secara online itu bisa dilakukan dengan mengakses aplikasi yang sudah ada. Sistem nikah online itu bagi mereka yang masih belum paham secara pendaftaran secara online-nya dibantu oleh teman-teman di depan. Gitu. Kemudian pemeriksaan berkas-berkasnya, termasuk ketika statusnya. Ketika sudah cerai, ya kita cari caranya mana. Kemudian ketika meninggal, kita cari surat kematiannya juga. Kemudian termasuk siapa tahu warga dari Samarinda Ilir, kan kalau bukan Kecamatan Samarinda dia harus minta rekomendasi dari kepala setempat. Setelah beres selesai, nanti berkasnya dimasukkan dalam berkas pendaftaran. Kemudian kekurangannya kalau ada ya nanti disusul. Setelah itu baru proses screening. Screeningnya bertiga, calon suami, calon istri, dan wali. Nah, di screening ya kita namanya screening kan ya ya pemeriksaan lebih dalam ya, termasuk KUA juga intel kan bahasa intel dalam artian oh ini betul-betul yakin bahwa ini laki-laki, ini yakin perempuan. Nanti salah-salah lanjut keduanya nanti dari itu jadi viral bahaya. Kemudian kita juga tanya walinya, karena wali kan bagian dari rukun. Semua orang menjadi wali. Ada istilah wali nasab, wali hakim.
Wali nasabnya terbagi dua, ada wali akrab, ada wali satunya apa? Wali akrab, ada yang jauh. Ketika wali nasab bapak kandungnya tidak ada, meninggal, dia jatuh ke wali akrab. Siapa wali akrab? Kakeknya sama saudara kandung laki-laki ya. yang selainnya wali abang lebih jauh. Kemudian di screening juga ya, ditanya terkait dengan apa namanya alasan-alasan mau menikah, kan harus ada alasan. Kemudian sekedar info juga dikasihkan tugas kewajiban soalnya apa, kewajiban register apa, dan terkait juga dengan tujuan. Setelah itu baru terkait proses ijab kabul kita kasihkan pada saat itu, mulai awal sampai terakhir, termasuk latihan istighfar dan ijab kabulnya. Kalau di apa walinya mau nikahkan sendiri, apa mau nikahkan sendiri, dia diajarin di sini tata cara. Setelah itu, setelah screening pemeriksaan, yang menikah di rumah dia harus menyelesaikan administrasi pembayaran nikah di rumah sebesar 600.000, bayar sendiri, bayarnya boleh ke bank atau pos dan sebagainya. Dan itu nanti dibuatkan pengantar bilnya di sini. Jadi ketika membayar harus bawa pengantar sini. Kemudian selesai itu, tinggal tunggu hariannya. Sama. Ketika orang 10 hari harus ada dispensasi dari camat. Dia buru-buru nikah, kurang dari 10 hari dari pendaftaran, harus ada dispensasi dari kantor camat yang sebelumnya minta pengantar di sini. Nah itu aja, selesai sudah, dan prosesnya berjalan kembali ke sistem untuk persiapan nikah di rumah misalnya, nikah di kantor, untuk persiapan buku nikah. Karena kita komitmen bahwa ketika nikah, buku nikah itu harus diserahkan, kecuali ada emergensi, ada apa namanya, ada kendala, misalnya sistemnya nggak jalan, kan pakai sistem SIM itu, sistem informasi manajemen nikah. Misalnya apa namanya, internetnya nggak bisa, ya nggak bisa juga dicetak ulang. Itu selesai itu. Jadi masyarakat sebetulnya udah tahu proses untuk persiapan kelengkapan berkas itu, dan kita juga siapkan prosedurnya di sini. Di depan sama ibu ada bagi yang ingin minta, nanti boleh dipotong di apa persyaratannya itu. Nah, kan ada MOU juga ini dengan dinas kesehatan. Sebelum screening biasanya mereka sudah periksa kesehatan ke puskesmas untuk imunisasi TB1. Yang laki-lakinya cuma pemeriksaan saja, belum selesai. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian ada programnya Kementerian Agama dalam rangka apa namanya, membangun keluarga yang baik itu, dalam rangka mencegah perceraian segala macam. Namanya program bimbingan perkawinan. Itu bagi mereka calon pengantin dilaksanakan biasa 1 hari, dan materi-materinya ada dari puskesmas, dari BKKBN, termasuk dari fasilitator yang sudah terbentuk untuk menjadi fasilitator, dan semua orang dan semua pegawai KUA bisa memberikan materi. Karena ketika
ketika mengisi bimbingan perkawinan mereka harus sudah mendapatkan sertifikat sebagai fasilitas. Itu untuk prosedurnya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana proses screening atau penyaringan yang dilakukan di kantor urusan agama? Ya, screening tadi kan istilahnya bahasa bebasnya pemeriksaan ya, pemeriksaan lebih lanjut. Ketika pendaftaran itu masih kekurangannya apa kan, waktu pendaftaran foto orang misalnya nanti lengkap. Nah pada saat screening itu diperiksa kembali berkas-berkas itu, termasuk pemeriksaan tadi pemeriksaan wali. Secara tidak langsung kita meriksa, karena kita akan tanya titik bengiknya, betul tidak anak kandung. Nah sering aja ngaku anak kandung, ternyata bapak angkat. Ini masalah yang kemarin pernah terjadi. Pak RT ngasih tahu Pak itu kan bapak angkat, tapi kenapa boleh masuk gitu. Ya, akhirnya ya dikarik lah dengan yakin di kantor. Nah, kalau itu kan masalah ya, masalah itu pasti ada solusi. Kenapa bapak itu tidak mau mengatakan bahwa saya ini bapak angkat? Karena dia mendapatkan anak itu dari merah, semua aktanya, semua jasa sudah atas namanya, dan dia tidak punya anak. Jadi ngangkat anak maksudnya. Nah ini masyarakat orang tahu kalau itu anaknya dia. Nah masa nanti di acara wali hakim bukan nama bapaknya kan, malu dia. Nah, persoalan. Tapi persoalan itu ada aja solusinya. Yang biasa ada juga yang aku jujur bahwa ini anak angkat. Ya itu kan betul-betul dan ya tidak satu dua saya menemukan bapak kandung aslinya di sini di kantor. Temukannya ada cerita yang ya itu manggilnya Pak D gitu. Padahal Pak D itu bapak kandung. Ada gitu. Ya biasalah dramatis di sini, nangis segala macam. Selama ini kok panggil Pak D. Tapi kalau sudah nikah, mau tidak mau kan harus cari bapak asli, bapak kandung baliknya. Ya dengan bijak kita sampaikan. Itulah perasaan bapak mungkin saat itu memungkinkan terjadi itu karena kondisi apa gitu kan, bisa ekonomi, bisa sakit. Ada yang mau ngangkat dulu, ada yang mau sampai akhirnya sampai dilamar orang. Nah, sudah dilamar ya harus kembali kepada bapak aslinya. Jadi begitulah dramatis. Itu dalam hal pemeriksaan. Kayak betul-betul ini loh bapaknya, ini loh walinya. Misalnya bapaknya meninggal, terus tinggal yang ada itu saudara kandungnya ternyata perempuan semua. Nah pindah lagi cari lagi. Nah, wali kan harus laki-laki dari keluarga bapak. Ibunya dari keluarga itu wali. Nah, kemudian yang bersangkutan pada saat screening itu calon suami calon istri maksud saya kami periksa juga secara tidak langsung. Oh ini pakai kumis, sama yakinnya pihak laki-laki ya, suaranya juga bisa terlihat. Itu secara tidak langsung begitu. Kemudian baru sedikit bekal-bekal mereka menentukan terkait tugas kewajiban suami istri, kewajiban bersama, kemudian terkait dengan bekal-bekal tujuan pernikahan seperti apa, yang kayak diinginkannya nanti seperti apa ketika menjalin rumah tangga. Dan terakhir nanti
Ya itu tadi latihan posisi ijab kabul dari awal sampai selesai proses pernikahan. Itu aja kalau yang di screening. Dan kembali ke wali, jangan lupa ya kita harus tanya bapak pertama betul enggak bapak mengandung, yang kedua ini setuju dan mau nikah, dan nanti pelaksanaan ijab kabulnya seperti apa, bapak sendiri atau diwakilkan, biasa begitu. Kalau bapak sendiri ya tadi nanti dilatih di sini, kalau diwakilkan kan lebih abdul wali bapak kandung kan daripada penghulu yang mencatat saja. Dan ini mereka bahwa wali-walinya tidak siap, dan siap dalam artian apa nanti mengganggu kesakralan peristiwa ijab kabul itu, misalnya dulu misalnya ulang-ulang apa biasanya diwakilkan ke penghulu. Tapi sebetulnya lebih abdul lah orang tua bapak kandung yang nikahan anak putrinya. Ya itulah fungsinya screening, sehingga intinya rukun pernikahan tercapai sesuai dengan syarat-syarat ketentuan itu. Terus nanti ada yang wali hakim ada aturan sendiri ya. Pada saat sekarang ini Pak saya dari kecil tidak ada bapak saya. Terus ada bapak saya juga Pak Tunggal, tidak ada paman, tidak ada apa segala macam. Terus kakeknya mana kakeknya sudah meninggal. Terus semuanya tidak ada, akhirnya baru wali hakim. Termasuk yang kemarin di sini Pak wali saya ada di penjara. Boleh gitu ya, sesuai dengan konteks keadaan wali saat itu. Itu aja. Intinya kita akan memeriksa lebih detail lah, sambil ngasih wejangan persiapan membangun rumah tangga kita dalam hal screeningnya, termasuk prosesi ijab dan kabulnya. Udah. Pertanyaan ketiga, bagaimana proses penasehatan perkawinan di KUA? Proses penasihatan perkawinan ada yang dalam hal screening kita ingatin, ada juga pada saat sebelum ijab kabul, kan ada juga yang tidak perlu penasihatan tapi langsung khutbah kita, tidak ada wejangan-wejangannya dulu. Nah yang penasihatan di kantor tadi ya pada saat screening itu tadi juga, bahwa ini loh pernikahan bukan sekedar hubungan biologis, ya, bukan hanya sekedar menyalurkan nafsu, tapi ada tujuan tertentu. Walaupun nafsu ya penting, karena manusiawi dikasih nafsu, tapi nafsu itu harus difungsikan sesuai dengan cara yang ma'ruf, yang baik, bukan yang salah-salah ya melalui pernikahan. Tapi di balik itu ada tujuan-tujuan lain yang harus dicapai, kan begitu maksudnya. Kita bagian rangkaian penasihatan, termasuk saya bilang tadi tugas kewajiban suami loh udah jelas punya kewajiban dalam Al-Quran kan, ala mauludilahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf, dan terhadap anak istri mau itu maka dia rezeki dengan cara yang ma'ruf. Kemudian ini menjadi indikasi suami harus bekerja, yang indikasi kalau suami harus jadi tulang punggung. Nah itu konteks dari Qur'annya bahwa suami berkewajiban. Nah ini selalu kita tekankan, apalagi kewajiban suami ya memberikan pakaian, termasuk kiswatuhunna bil ma'ruf. Kiswah YouTube. Ya pakaian termasuk tempat tinggal. Jangan tempat tinggal masuk enggak? Tempat tinggal termasuk bagian kewajiban suami. Nah, sehingga ini menjadi pembelajaran bahwa ya pada saatnya nanti mau tidak mau harus punya rumah sendiri, kan begitu.
karena bagian kewajiban suami. Kalau sambil jalan ya mengalir saja, tapi pada saatnya kan dapat anak 3, 4 masih ikut mertua, cukup kamar mah gitu ya. Pada saatnya ya punya rumah sendiri atau nanti coba mandiri dulu gitu. Ada yang spekulasi kontrak dulu segala macam. Tapi itu ya harus disesuaikan kemampuan suami dan harus dimengerti, disupport oleh istri kan biasa begitu. Jadi imam yang baik, yang adil dan bijaksana kan begitu suami. Karena baik jeleknya rumah tangga ada pada suami. Rumah tangga itu bagus ada pada suami. Suaminya lalai dan yang kewajiban jangan jauh rumah tangga. Itu bagian dari penasehatan, termasuk tugas kewajiban. Kalau istri kan nggak punya kewajiban yang secara literal di dalam Al-Quran nggak ada kan? Nggak ada istri nyuci, nggak ada istri masak. Tapi begini antitesesnya lah. Ketika suami melaksanakan kewajiban, di situ ada haknya suami untuk dilayani. Nah itu aja, haknya untuk dilayani bagian dari kewajiban istri. Paham nggak? Ketika suami betul-betul menjadi suami yang baik, adil, bijaksana, memberikan perlindungan, memberikan nafkah, memberikan pakaian, tempat tinggal, ya lahir batin lah. Nah, jangan lupa di situ ada kewajiban suami. Jangan lupa ada hak suami untuk dilayani oleh istri, ya kan? Itu kan istilah antara kewajiban dan hak nih. Kalau sudah melaksanakan kewajiban, jangan lupa siapapun itu punya hak untuk dilayani. Nah, pelayanan ini bagian dari dikasih kewajiban suami istri. Kalau suami mau bekerja, yang tidak mau siapkan makannya, siapkan bajunya. Kalau enggak, kalau ada uangnya ya aman aja, tinggal cari pembantu. Ya. Tapi kalau enggak ada, masih merintis dari awal, ya bisa-bisa istri aja. Dan apa yang dilakukan istri ya pahalanya luar biasa. Taat pada suami konteksnya kan berarti luar biasa pahalanya. Nah itu aja kembalinya. Secara letterlik enggak ada, istri bekerja itu enggak ada. Secara dalil yang itu bagian dengan penasihat. Apa aja sih yang ketika suami sudah menjalankan kewajiban, ada hak yang harus terpenuhi oleh suami yang dilakukan oleh istri, itu menjadi indikasi ya sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh istri kepada suami. Yang melayani suami, ya taat pada suami, ya termasuk menjaga diri. Khairun nisa, khairun nas apa? Idza nazarta, ayo menandainya. Apabila dia pandang, dia memijahkan. Apabila dia tinggalkan, dia bisa menjaga diri. Tidak dita'anha, hafizat hak, ya begitu ya. Nah itu istri yang baik kan begitu, taat pada suami, yang melayani suami, menjaga pandangan, menjaga dirinya, menjaga kehormatan suami, menjaga keluarga dan sebagainya. Kan itu. Persoalannya bagaimana kalau istrinya bekerja, Pak? Saya kerja, Pak. Suami kerja, maka nggak ada disuruh istri kerja dalam Quran. Itu, ya itu kembali ke musyawarah bersama. Amr syura bainahum. Berarti harus musyawarah. Yang penting ada suami ridho kalau istrinya bekerja. Siapa sih yang nggak perlu uang? Istri loh kita ya, sarjana pendidikan bisa. Dia disuruh di rumah kerja. Orang tuanya ada juga menyekolahkan, siapa tahu ada kesempatan bekerja. Gitu, jadi tinggal komunikasi. Jangan juga dibongkang. Di rumah aja sudah, saya cukup aja kerja. Dia loh sarjana, siapa tahu mau menerapkan ilmunya. Dengan catatan apa yang dilakukan oleh istri tidak mengganggu aktivitas dia sebagai seorang istri ketika melayani suami. Itu aja.
Ada ya, banyak loh penasihatannya macam-macam, tergantung konteksnya, tergantung pada saat pada saat training gitu ya. Termasuk yang janda ya kita nasihati juga. Biasanya saya tuh kadang kayak marah-marah, atau betulnya nggak marah. Yang terulang kedua kali saya titip pesan gitu aja. Yang tercebur ke lubang yang sama. Udah cerai itu introspeksi lah. Apa sih kesalahan? Apa sih apa masalahnya itu sampai terjadi begitu? Jadi betul-betul dipahami lah. Nah, ya, yang janda, apalagi yang belum pernah kawin, yang udah mau dikasih sedikit luka-lukanya. Udah cukup kayaknya ya. Apa nih? Yang keempat, bagaimana bentuk proses akad nikah yang berlangsung di KUA? Yang di KUA sama seperti yang di rumah, tapi di KUA lebih fleksibel. Maksudnya gini, kadang di rumah itu kan ada lebih tertata, ada kadang ada MC-nya, kadang ada pembaca Qurannya, gitu ya. Kadang ada mauzah sanahnya, ya kan? Karena yang datang, nah biasa ada WO-nya, wedding organizer-nya kadang, jadi tertata. Di gedung di rumah itu lebih tertata. Kalau di kantor sederhana saja, biasa langsung dipimpin oleh ketua, gitu. Tapi urutannya ya sama saja, urutan prosesnya sama, dari pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Di kantor jarang sih baca Quran, yang perintah ngaji. Setelah itu pembacaan khutbah nikah, kemudian pembacaan istighfar, ijab dan kabul, kemudian baru penandatanganan, doa pernikahan. Setelah doa pernikahan baru penandatanganan di akta nikah. Akta nikah udah pernah lihat? Ini akta nikah. Ini akta nikahnya. Ini biasanya akta nikah. Ini namanya apa nih? Nah, ini. Nah, ini dibawa pengantin, ini ditinggal. Ini kalau nanti ini hilang apa segala, belokannya ada nggak ininya? Ininya ada, ini tidak ada, berarti ini palsu. Gitu, ada. Selain bentuk hard copy-nya, bentuk ini fisiknya, kita juga nyimpan akte nikahnya melalui sistem online, aplikasi, bisa juga dicek di situ. Itu ini tentang akte nikahnya di sini, masuk saksi, ya, saksi-saksi pada saat calon suami, istri, wali, saksi-saksi, tugas kawat kepada para kawan. Setelah penetapan pembacaan sigat takrib pernah dengar? Belum? Bahwa saya berjanji akan menepati, akan pergaulan istri saya dengan baik dan seterusnya. Sigat takrib dia baca. Kayak sumpah gitu kan? Perjanjian yang tidak secara tidak langsung, bukan perjanjian yang dalam konteks apa namanya pakai akta notaris itu. Ini termasuk bagian dari perjanjian. Apa perjanjiannya? Ketika apa nih tidak meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut dan seterusnya, menyakiti badan suami ini. Nah, kalau istri tidak ridha, dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan apabila diterima pengadilan tersebut, maka jatuhlah talak saya 1 padanya. Nih, sigat pakai kita dibaca. Biasanya ada juga yang tidak mau baca, tinggal tanda tangan saja. Ada yang rata-rata baca karena belum dengar orang muda. Terus setelah baca sigat takrib, penyerahan mahar. Setelah penyerahan mahar, baru penyerahan buku nikah. Selesai. Kan terlalu praktis. Lebih apalah, lebih kepada pokoknya saja, bukan yang ada di rumah itu macam-macam kan.
ada penyerahan seseraha, ada sambutan maksudnya. Kemudian perbedaannya yang pasti, kalau di kantor itu gratis 0 rupiah, ada pembayaran. Kalau di rumah dia bayar sendiri ke bank atau kantor pos sebesar 600.000 rupiah. Buku nikah di kantor apa di luar ya sama saja, tetap akan diserahkan pada saat selesai akad nikah, kecuali ada emergency tadi. Udah ada bayangannya prosesnya, pembukaan akad nikah apa yang di kantor aja ya, akad nikah, kemudian istighfar, ijab kabul. Ijab kabulnya tadi ya ada ijab dan kabul gitu ya. Habis itu baru doa pernikahan, kemudian penandatanganan, pembacaan sekretaris, penyerahan mahar atau mas kawin untuk selesai di kantor. Lagi Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penasihatan perkawinan bagi pasangan yang hubungannya renggang atau rentan? Apakah pernah terjadi? Apa solusi yang ditawarkan oleh kantor urusan agama? ya, itu bagian dari tugas badan BP4, restoran perkawinan. Kita ada kan, kita ada orang-orangnya ya orang tahu. Ya ini kan apa namanya, problem berumah tangga itu pasti ada. Kalau kita melihat problem itu besar apa kecil, kita di KUA memberikan layanan itu, makanya tempatnya konsultasi di sebelah tadi. Saya duduk sana, sering sana itu ada yang bawa anak buah ngadu, Pak ini udah 6 bulan tidak ada suami, dan kemana ini anak-anak ini kayak apa gitu ya. Kemudian ada juga yang masalah persoalan dijodohkan, kemudian ada juga persoalan termasuk walinya tidak mau, bapak kandungnya tidak setuju, ada juga. Kemudian termasuk yang sudah nikah juga sering datang ke sini. Artinya ada pertengkaran gitu biasa. Dan kita akan berikan solusi sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Misalnya tadi ya, yang kemarin itu persoalannya sudah punya anak. Setelah lahir anak, suaminya tidak boleh ketemu anaknya oleh mertuanya, bisa, dan itu fakta. Ternyata pada saat melahirkan di rumah sakit, suaminya tidak ada karena alasan suaminya yang kerja, dan dia tidak tahu kalau saat kelahiran itu ternyata hari itu kan gitu. Anak lahir itu kan tidak tahu, kadang maju kadang mundur, nah, mesti 90 hari, 9 hari. Bilangnya begitu sih. Nah, mertuanya merasa ini loh suaminya nggak kayak bertanggung jawab, maka kalau suami ketika mau melahirkan belum biaya, belum lagi apa gitu kan, nah, akhirnya lahirlah anak itu dan dia selesai kerja gitu kan ya, akhirnya mau datang aja nggak mau mertuanya menemui anak gara-gara hal kecil saja. Pada saat kelahiran tidak datang dan tidak membantu proses kelahiran itu, tapi dia mau ngasih uang ya, tapi orang tuanya tidak mau. Dan ini berlanjut. Nah, kita cari solusinya, kita panggil berdua, kita panggil istrinya awalnya
mau dia harus taat pada orang tua, ya kan? Tapi saya bikin ini loh suami, sampai lo sudah bersuami, hormat orang tua baru bersuami. Ya dua-duanya hormat, tapi lo sampai punya suami. Nah, kita kalau masalah yang kemarin saya kita masalah, ya karena nggak tahu, kita lo nggak tahu anak itu lahir kapan. Kalau tahu udah nungguin dari kemarin mau lahir, pasti nemani istri kan gitu. Oh, ini udah tahu, tapi di permasalahan dengan mertuanya, akhirnya ya kita panggil pakai surat. Terus suaminya sama istrinya kayaknya masih mau aja. Saya bilangnya orang tua saya nggak mau kan, sama mantunya. Siapa? Saya minta bantu PRT untuk minta tolong bantu lah, kasih kasihan dulu. Kasihan ini mau dipisah oleh mertuanya gara-gara apa pada saat kelahiran dan orang tuanya mau memisah memang karena jengkel sekali. Antara RT nya minta itu akhirnya bisa ya mertua bisa kembali. Awalnya kan enggak, istrinya ikut mertua saja, sekarang sudah bagus. Ya itu, kemudian juga ada yang dalamnya emosi, ucap bahasa palak itu, sering juga konsultasi ke sini. Hilang nggak sengaja atau ucap cerai ada kita kasih solusi juga. Yang pasti yang mau cerai itu ya sudah pasti ada rasanya, kayaknya nggak cocok lagi Pak. Nah, ada yang adu, biasanya yang adu istri kan tetangga situ. Akhirnya kita panggil secara resmi, jadi kita kasih panggilan melalui surat secara resmi, karena kita baru dapat informasi sepihak. Siapa yang melapor baru dapat itu. Yang istri melapor berarti infonya baru dapat sepihak dari istri, kan belum tahu info dari suami. Sehingga perlu kita panggil. Ketika dipanggil, ini lah betulkan persoalan ini segala macam, gitu kan? Masalahnya apa? Nah, saya biasanya pada saat itu akan mengembalikan kepada tujuan pernikahan pada saat penasehat bagi mereka. Sampai kalau saya bilang mau awalnya, sudah saya tanya pada saat sekarang ini mau, tidak ada yang maksa, orang tua setuju. Ujung-ujungnya mau bercerai, ada apa? Gitu lah. Kadang sejelik-jeliknya suami, sejeliknya istri ya istri saya. Rasa saya begitu. Kenapa ini berubah, nggak mau? Kan nggak masuk akal gitu. Ini lagi alasan-alasannya gitu kan. Orangnya gini-gini, macam-macam. Alhamdulillah intinya aja ya. Intinya ada yang bisa kembali bagus. Ada yang bisa enggak. Ada yang memang tidak bisa kami bantu lagi semampu kami. Akhirnya apa? Akhirnya kita serahkan ke pengadilan. Pengadilan kan bukan langsung cerai, dia ada juga mediasi lagi. Mediasikan dan nanti proses perceraian. Saya hanya bilang bagi yang sudah memang tidak bisa disatukan lagi, saya minta sampai lo nikahnya kemarin resmi, perceraiannya juga harus resmi. Jangan gantung-gantung cerai-cerai begitu saja. Pernikahan itu, perceraian itu kan gugur karena dua ya, pengadilan agama dan meninggal ya, gitu kan. Ya, kalau selama ucap cerai-cerai saja ya enggak. Tapi kalau sudah pengadilan yang mengetok palu dengan bukti putusannya cerai ya itu. Tapi setelah putusan masih ada untuk merujuk 3 bulan sebelum. Begitulah. Jadi intinya ada saja yang mereka datang yang sebelum nikah, yang setelah pernikahan terkait persoalan mereka. Semampu kita kembalikan kepada tujuan pernikahan. Kemudian ya ingat-ingat lah maksudnya Pak, dulu itu bagusnya
kan begitu rumah tangga. Biasanya inilah ya kasus itu. Dari awal merintis sakit, senang, apa susah sakit. Setelah punya anak mulai mapan-mapan sampai jadi orang biasa bermasalah itu. Orang masalahnya siapa? Laki-lakinya mau mana? Mau uangnya ada. Tuh, istrinya ngadu. Dulu Pak, susahnya sama-sama. Dari awal kerja banting tulang. Sekarang udah punya mobil apa segala rumah dan macam-macam. Kalau bapaknya suami istri saya dikasih mau kasus. Ya kembali ke ini ya, kembali ke tujuan pernikahan. Apa sih yang dicari pernikahan? Biologis, oke, tapi ada juga yang penting dari kebahagiaan, ketenangan. Tenang, cuma aja punya uang tapi nggak tenang, nggak bahagia. Cuma yang tadi saya bilang kasusnya begitu. Dia nggak mau poligami, kalau sudah sudah punya uang, punya harta, nggak mau poligami tapi dia sendiri satu. Saya bilang istrinya, saya juga kayak menyesal. Coba yang sakit-sakit ini aja kan, nggak usah kaya-kaya begini, gitu lah. Kaya jadi masalah. Coba sakit-sakit aja bapaknya udah nikah paling gitu, saking anak istri. Betul. Itulah apa istilahnya persoalan-persoalan yang kompleks terjadi terkait dengan pernikahan. Tapi ya kami semampu kami. Kita memang tidak bisa juga ke ranah yang lebih dalam terkait itu sesuai apa yang bisa kita lakukan. Intinya percaya nanti di pengadilan bawah. Dan pengadilan pun sebelum ada perceraian dia juga ada mediatornya itu. Dia mediasi dulu langsung gitu ya. Nah intinya sesuai konteksnya. Bagi mereka yang sudah nikah, ya rentan juga. Nah, kita ada program namanya Pusaka Sakinah. Pusaka Sakinah ini bimbingan bagi mereka keluarga yang sudah menikah. Siapa 40 tahun, peristiwa pernikahan sudah 10 tahun, ada namanya program Pusaka Sakinah. Program Pusaka Sakinah itu termasuk konseling, mediasi, termasuk bimbingan keuangan keluarga. Bimbingan itu materi terberat, termasuk bimbingan relasi harmonis bagi mereka-mereka yang sudah menikah itu. Yang bagi yang belum menikah, bimbingannya melalui bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ada dua macam ini, ada yang reguler, ada yang mandiri. Kemudian ada satu lagi bagi usia remaja sekolah. Kita melaksanakan ROS namanya ini, bimbingan remaja usia sekolah 2002. Kita ke sekolah-sekolah, bukan sosialisasi untuk nikah, bukan, tapi pernikahan dini. Gitu loh. Lebih kepada apa materi generasi berkualitas lah. Masa-masa muda itu harus betul-betul dimanfaatkan. Gitu ya untuk yang anak-anak SMP SMA. Kalau kuliah kan boleh jual kawin, nggak apa-apa kan? Gitu. Tapi sangat pikir-pikir. Ya kalau udah siap dan mampu kan begitu dalam hadis Nabi, kawinlah. Yang masyarakat sahabat Mistatami komambah bahwa kedepal ya bersawajib fa'innahu anggotku lil basari fa'asan lil faraj dan seterusnya. Kalau mistati basia hukum ya begitu ya, yang tidak siap menikah disuruh puasa. Fa'innahu anggotku lil basari fa'asan lil faraj yang malah mistati basia mu fa'innahu lahu aja. Yang penting puasa itu. Kalau mau tidak apa-apa, akibatnya bukan hanya biologis. Kita nafsu itu wajar manusia. Allah menciptakan apa? Allah menciptakan manusia apa? Nafsu. Dan nafsu harus disalurkan.
jalan. Nah, cara yang mau, tapi pikir-pikir ya masa-masa masih cari kesempatan itu ya, kenapa enggak melakukan kreativitas, cari segala-galanya pengalaman, pengetahuan. Nanti pada saatnya kamu juga ya, gitu maksud saya. Sudah terjawab? Sudah belum? Ada yang terakhir Pak, Ya, terakhir boleh. mohon nasihat bagi kami yang nantinya di waktu yang akan datang mungkin akan menjalani masa pernikahan. Ya, saya minta sesuai aturan undang-undang itulah gitu aja. Artinya dari sisi umur sudah matang gitu. Ya, kalau perlu sudah ada pegangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau saya tidak nyarankan kami kalau tidak ada pegangan. Kalau dalam hadis Nabi kan tazawwajun nisa ka'annahum yakin bil menikahi oleh perempuan itu pilihan itu soal akan mendatangkan rezeki padanya. Itu kalau saking nabinya nyuruh untuk nikah. Tapi kalau untuk konteks sekarang kan ya apa? Saya kira kalau sudah ada pegangan enak pekerjaan maksud saya. Nah, tapi itu saatnya nanti ke sana, saatnya berumah tangga. Sekarang mau kuliah cari kesempatan untuk menimba ilmu, diskusi ini loh masalah pernikahan kami kita, masalah menjadi poligami dikasih segala macam kan bagian dari hukum keluarga. Terus apa lagi ya, nanti pada saatnya yang juga menikah gitu, tinggal kesiapan kita nanti untuk menikah itu. Yang juga nggak menikah menyalahi aturan lagi, malah Nabi menyuruh gitu loh, kalau saja nikah biar saya maafkan dulu lah, nggak bisa begitu. Nanti juga kan nikah kaumnya ada berapa banyak, ketika itu menjadi wajib, ketika itu menjadi sunnah, ketika menjadi makruh, ada yang haram dan segala macam. Nah itu aja kalau saya pesan. Ya walaupun boleh kawin masa kuliah, saya kira nanti aja, nanti takutnya mereka orang tua. Kemudian setelah masih kuliah, punya kemampuan, punya keahlian di tempat baru. Tidak apa-apa, keluarga ternyata prestasinya di bidang apa, tidak apa-apa. Ada yang di olahraga, ada yang di sini, tidak apa-apa. Tapi kita kuat dengan keilmuan kita masing-masing. Ya ikut kegiatan bagus, organisasi. Tapi jangan lupa, jangan terlena dengan organisasi. Karena tujuannya kuliah nyari ilmu. Organisasi boleh, tapi jangan sampai terlena. Terlena itu sampai drop out. Terlena namanya. Boleh, bagus ngomong berarti di sisi ngomong, di sisi kepemimpinan, leadershipnya kan begitu. Jadi menjadi presidennya apa? Sih, nggak apa-apa. Kalau memang ada kelihatan sih. Kalau di olahraga boleh, kalau di sini boleh. Banyak kan, kegiatan aja. Kuliahnya tetap, jangan kuliah nggak baca buku. Itu loh, kuliahnya tetap loh. Kreativitas, organisasi apa tetap. Tapi pada saat ulangan jangan nggak baca, nggak dapat. Kalau nggak ada, minta dari Tuhan langsung ilham, nggak bisa. Memang harus belajar. Mengarang-arang, definisi mengarang-arang nggak bisa. Arang sendiri, kecuali bebas. Jadi tetap belajar. Kita udah disuruh belajar, bukan berarti diam. Itu maksud saya. Masalah sudah usaha itu baru kembalikan. Oh nilainya alhamdulillah dapat sekian, alhamdulillah.
Tapi kalau sudah usaha, ini orang dosen ini ngajar ini nanti ada ulangan-ulangan yang kemarin-kemarin kan masih ingat kan, ini tentang ini ingat gitu aja baca-baca. Mungkin nilainya anjlok kalau kita baca. Kasihan ya orang tua yang biayai dan sampai yang pengeluaran itu luar biasa nih, ilmunya dunia akhirat. Itu namanya bagus dunia akhirat. Kalau kita, kalau kita sendiri sudah apa? Tapi pada saatnya ini bisa juga untuk orang lain. Kesempatannya bisa kan dari keluarga banyak nih nanti ya. Bisa di mana kopat lo bisa, pengacara bisa, penghulu juga bisa, di pengadilan hakim segala bisa. Kalau tidak di pemerintahan ada di swastanya, di lembaga-lembaga apa mengembangkan. Kalau tidak juga bisa terpaksa, ya yang penting kita sudah dapat ilmu. Ternyata rezeki kita di bidang usaha lain. Ternyata perikanan nggak apa-apa, tapi kita sudah punya ilmu kumulatif. Kedepannya maksud saya jangan sia-siakan, masih ada waktu belajar baca. Ulangan kalau aja mau ulangan kok begadang nggak baca keliru. Itu yang saya pesan. Nah, memangnya ilham lah, lepas saja saat menjawab datang ilham Anda bisa begitu dari usaha. Ketika usaha sudah baca tapi Pak saya ini kok agak lupa-lupa. Ya banyak-banyak istighfar dan banyak diulang-ulangi itu aja. Lancar kaji karena diulang itu aja. Apa juga itu karena diulang. Nah, saya kembalikan saja. Mumpung masih kuliah, ini lah ilmunya keluarga luar biasa, bagus dunia akhirat. Ya, sekarang kita aja. Ada lagi? Ya, sudah. Silakan. Tutup. Apa mau foto-foto? Mau lihat boleh? Mau tanya-tanya ibu di depan boleh? Saya bagi bilang, lupa saya ngasih tahu. Bebas pertanyaannya. Coba minum. Dapat ada lagi di luar yang itu. Siapa yang ngajar Guru Haris? Pernah nggak? Saya. Sekretaris. Saya juga hukum keluarga, tapi S2-nya pas ya. Yang hukum keluarga juga. Karena ada kaitannya dengan aktivitas tugas sehari-hari. Minum. Semangat ya. Jangan semangat. Nanti bingung Pak, skripsi saya kayak apa? Jangan skripsi punya orang baca. Kalau yang contohnya ada tuh yang angkat apa? Oh pahami. Nanti bisa. Kan ada diajarin juga nanti metodologinya pada saatnya. Mengalir aja. Orang selesai juga kita. Wisuda ya harus wisuda juga begitu. Pak susahnya skripsi nggak boleh begitu, belum lagi dijalani, belum lagi dikasih jalannya untuk ke sana karena dikasih mata kuliah metodologi, bukan langsung ngerjain nggak bisa gitu. Kasih dulu ilmu dasarnya kan gitu ya. Sudah? Kalau sudah, saya ada tamu itu mau ya enggak termasuk anak sih, dia mau rujuk. Tapi sebetulnya enggak terjadi perceraian kan di pengadilan. Sudah pernah bilang atau ucap kata-kata yang kalinya mantra. Jadi rujuknya secara anak saja. Supaya dia minta gitu, supaya lebih serang, supaya lebih nyaman. Walaupun sebetulnya tidak terjadi perceraian. Ada juga yang pada muda, pembahar wanita juga terjadi juga. Ada juga menghilangkan emosi, terucap cerai gitu. Sama tidak di pengadilan agama tidak tahu. Ini mau doa selamat sekalian
supaya yang bagus setelah muncul secara agama. Itu aja ya. Boleh dilihat-lihatnya ada kegiatan. Nanti di depan itu ada poster-poster segala macam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak untuk kami. Kami mau pamit undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.